Ya pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya sebelum jam 12 malam hari ini harus udah beres editing video tapping hari ini gitu ya, kasarnya gitu ya, acara ini gitu ya, harus selesai editing dan launch malam ini juga. Saya nggak mau tahu caranya gimana gitu kan. Ya contoh gitu ya. Satu step aja bisa merubah tadi decision makingnya, how the interaction goes gitu ya dalam leadership itu bisa akan sangat-sangat berbeda bahkan hanya menggunakan satu step dari design thinking. Design thinking merupakan sebuah pendekatan gitu ya, metode ya, tadi kan ada 4 metodenya yang sifatnya sangat customer centric atau sangat human centric. Kapan terakhir kali? Hai, bertemu lagi bersama saya Syam Hakung. Kali ini kita bakal ngobrolin soal design thinking bareng Head of Design Thinking, benar nggak sih Mas? Betul. Mas Hendarsyah Aditya. Mas Hendarsyah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, ini kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Boleh, nggak apa-apa. Kita langsung to the point aja ya, biar nggak basa-basi. Durasi soalnya. Paham durasi. Mas, kondisi kita pertama nih yang pengen ditahu mungkin, karena kan belum semua orang tahu. Apa sih soal design thinking itu, Mas, dan gimana sih penerapannya? Oke, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara design thinking ya gitu, saya bisa bilang gini, mazhabnya banyak deh gitu. Mazhabnya banyak gitu. Jadi mazhabnya banyak, cuman pemahaman yang saya ambil gitu kan, kalau orang bilang kalau paham usahakan menjelaskan dengan bahasa sendiri gitu ya. Jadi kalau bahasanya saya, design thinking ya, merupakan sebuah metode tapi juga sebuah mindset gitu kan gitu ya. Dia metode, mindset dari bagaimana kita melakukan pendekatan akan suatu hal gitu. Jadi tidak hanya mindsetnya gitu ya, tapi juga metodenya seperti apa pada saat kita melakukan pendekatan terhadap suatu hal gitu. Itu yang disebut dengan design thinking. Karena kalau kita mau mengacu pada kata dasarnya ya gitu, design thinking kan design dan thinking gitu. Which mean ada suatu pattern, ya desain itu kan gitu kan, ada pola kan ya di dalam suatu desain. Ada suatu skema, ada suatu metode dari sebuah pikiran gitu. Makanya ada thinking di dalamnya, sebuah alur berpikir, sebuah proses berpikir gitu. Makanya kalau saya mendefinisikan design thinking tidak hanya sebagai sebuah tools gitu ya. Umumnya kita kenal design thinking as tools, tapi juga merupakan sebuah metode dan juga merupakan sebuah bentuk dari mindset. Gitu, seperti itu. Kalau misalkan sekarang tadi pertanyaannya kan implementasinya gimana ya? Design thinking itu menurut saya memang ya sebenarnya saat ini tuh design thinking merupakan sebuah apa ya? Fenomena ya kalau boleh saya bilang ya. Mungkin sebenarnya beberapa tahun yang lalu design thinking itu sempat up banget, sempat become trend banget kayak everywhere. Kalian bisa nemuin design thinking training atau workshop ada di mana-mana gitu ya. But at one point sempat design thinking itu mendapatkan kritisi ya gitu ya dari beberapa pihak, dan ya itu wajar ya, namanya di dunia akademik, apalagi ya kalau kita berbicara dunia akademik ya namanya kritisi itu wajar gitu, tapi kan itu tujuannya untuk kita menemukan suatu hal yang lebih baik lagi gitu. But along the way saya masih believe bahwa ini merupakan salah satu metode yang quite fleksibel, jadi implementasinya bisa di mana-mana aja, Syam gitu. For example, kalau saya mau menerapkannya dalam konteks sehari-hari gitu ya, kalau saya bicara tentang sosial gitu ya, social relationship gitu, design thinking buat saya juga bisa bermanfaat untuk membantu saya berinteraksi gitu. Misalkan saya berinteraksi dengan Syam, saya mungkin anggaplah baru kenal gitu ya, kita baru kenal gitu. Dengan design thinking, pendekatan design thinking, tahap pertamanya kan empati dulu kan gitu. Dan empati, saya berempati dulu, Syam tuh orangnya kayak gimana, saya belajar. Kemudian fase keduanya, kalau kita masuk ke step 2-nya kan ada identify gitu kan gitu. Identify atau divine sebenarnya gitu. Bahasa umumnya adalah divine. Saya divine. Oh, berarti dari hasil saya berempati melihat Syam itu seperti ini. Oh, Syam itu adalah orang yang bla 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 gitu. Saya akhirnya kan bisa punya definisi tentang Syam itu orang yang seperti apa. Kemudian ideation. Jadi saya sama Syam bisa bikin apa aja sih gitu kan. This is one of the example gitu kan. Pada akhirnya bisa bikin seperti ini. This is one of the example dari proses design thinking itu gitu. Walaupun saya mungkin nggak pernah ngomong ya, saya pendekatan dengan kamu dengan design thinking kan nggak mungkin ya gitu. Tapi
this is one of the example gitu implementasinya. Oh, saya ternyata bisa berkolaborasi sama Syam untuk bikin this kind of podcast gitu. Kasarnya seperti itu. Ya, kemudian kita tes apakah what we are doing sekarang bisa works ya. Jadi tolong like-nya gitu kan, tolong di-share-nya gitu kan. Terima kasih. Ya, tolong subscribe-nya ya betul gitu ya supaya nanti saya dipanggil lagi buat mengisi seperti ini, seperti itu. Gitu sih Syam gitu. Jadi implementasinya banyak gitu. Kalau sekarang kita berbicara tentang kalau saya ngambil nyeleneh nih ya gitu, misalnya design thinking and cooking gitu, misalnya gitu, design thinking dalam memasak. Sama nih tahapannya empati untuk siapa ya saya memasak, bisa begitu kan gitu. Dalam dunia mengajar nih satu step awal aja, saya mengajar misalkan karena saya juga seorang dosen kan, yang saya ajar siapa ya, yang dia butuhkan tuh apa ya sebenarnya ya? Apakah dia butuh literally knowledge-nya, atau sebenarnya dia udah tahu sesuatu tapi yang pengen dia pelajari itu justru implementasinya. Saya nggak mau tahu teorinya gitu kan, kita who knows gitu kan tipe audiens kita seperti apa. That's for example. Jadi banyaklah contoh-contoh lainnya, tapi itu definisi sederhananya dari saya seperti itu. Oke, pas tadi kalau misalnya tadi itu dicontohin soal yang cooking tadi kan. Nah kalau misalnya tapi kalau design thinking, gimana caranya design thinking ini bisa mempengaruhi seorang leaders? Jadi kalau misalnya kita ratain sama TNI, ngomongnya leaders kan? Ya, betul. Gimana design thinking ini bisa mempengaruhi seorang leaders dalam mengambil suatu keputusan kayak gitu? Oke, jadi kita come back with the context of TNI ya teman-teman itu. Jadi kalau kita berbicara TNI, of course kita kan boleh dibilang expert and specialized in leadership and culture. Seperti itu kan gitu. Nah, dalam konteks leadership tentu konsep design thinking, saya bilangnya gini, sangat bisa digunakan, ya, sangat bisa digunakan, bukan harus digunakan. Saya pengen bilang harus, tapi kan belum tentu the way of leadership seseorang sama dengan saya sudut pandangnya. Makanya saya bilang sangat bisa digunakan. Jadi kalau buat teman-teman atau audiens pengen coba gitu kan, silakan gitu ya untuk mencoba. Tapi apa sih yang menyebabkan saya bilang design thinking itu sangat bisa digunakan untuk leadership? Karena begini. As a leaders, kita itu kan, kalau saya ngomong paling fundamental deh, leaders itu kan leaders bagi diri dia sendiri dulu kan. Yang dia pimpin itu kan diri dia sendiri dulu. Kan dia harus berempati juga sama diri dia, kayak sebetulnya saya itu siapa, saya itu punya nilai apa aja, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Itu kan satu example ya. Maksudnya kalau di bahasa lain dibilangnya self awareness lah gitu ya gitu. Self awareness, kita mengetahui siapa diri kita, ya lebih mudah dengan pendekatannya adalah design thinking. Tahap awal yaitu empati, tahu diri kita seperti apa. Nah, tapi dalam leader karena judulnya juga udah lead, berarti kan ada orang lain yang kita lead. Ada sesuatu yang kita lead, yang misalnya lead project and everything. Maka kita harus paham betul bahwa lead itu kita ada orang lain di sana. Orang lain ini tidak sama dengan kita. Bahkan kalau saya selalu bilang, yang kembar aja, gitu ya, orang yang kembar itu identitasnya sangat berbeda gitu kan. Bahkan mungkin kesukaannya atau personalitinya sangat berbeda. Apalagi kalau kita dalam satu perusahaan, lead banyak orang, pasti banyak juga perbedaan-perbedaannya kan, karena very unique gitu. Nah, saya nggak ngomong detail do design thinking sampai the end of proses ya. Saya ngomong dalam satu stepnya aja ya. Dipakai satu step aja, empatinya aja. Maka itu bisa mempengaruhi cara kita untuk mengambil keputusan gitu. Let's say, kalau saya nggak punya empati terhadap tim saya gitu kan, ya anggaplah saya sama Syam gitu kan, saya nggak punya empati sama tim saya. Ya pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya sebelum jam 12 malam hari ini harus udah beres editing video tapping hari ini gitu ya, kasarnya gitu ya, acara ini gitu ya, harus selesai editing dan launch malam ini juga. Saya nggak mau tahu caranya gimana gitu kan. Ya contoh gitu ya. One of examples gitu. Itu kan tidak berempati. Kita nggak mau bisa, oh itu Syam harus istirahat juga, Syam juga punya kegiatan lain gitu kan, juga di rumah juga mungkin harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar gitu. Nah kalau saya nggak peduli atau saya nggak punya empati itu, terus empati ini makanya satu step. Keputusan saya seperti itu. Tapi ketika let's say, oke, saya punya goals bahwa saya harus tim saya harus produksi konten, harus perform, dan misalkan anggaplah Syam adalah PIC-nya gitu ya saat ini gitu, dan saya bilang gitu, Syam, ini kita butuh secepatnya gitu kan, bahasanya gitu kan, kita butuh secepatnya. Ya mungkin maksud saya kalau bisa hari ini. Tapi saya bilang dengan bahasa, Syam, kalau bisa usahakan ya video hari ini secepatnya bisa diedit dan secepatnya bisa diupload. Nanti kalau ternyata butuh waktu, tolong kabarin ya, atau
Misalkan bisa nggak dalam waktu 1 hari 2 hari. Nah, then it's a different decision kan gitu. Beda cara juga kan, beda how to-nya kan gitu. Nah, satu step aja bisa merubah tadi decision making-nya, how the interaction goes gitu ya dalam leadership itu bisa akan sangat-sangat berbeda bahkan hanya menggunakan satu step dari design thinking. Jadi pengaruhnya sejauh itu. Jadi Syam juga bisa bayangin kalau misalkan the full step-nya dipakai bisa jadi kayak gimana ya berarti prosesnya gitu. Nah, itu contoh aja dari sebuah implementasi dari design thinking gitu. Makanya tadi saya bilang tidak hanya tools, tapi merubah mindset-nya juga, merubah metode. Tadi kan metodenya juga jadi berubah. Jadi itu definisi dari sebuah design thinking. Oke. Mas, kalau misalnya ngomongin soal design thinking kayak gitu, tadi kan yang disampaikan bukan suatu keharusan, tapi bisa banget bahasanya kan. Betul. Nah, gimana caranya orang yang misalnya belum melek banget nih soal design thinking ngeadopsi itu pada saat mereka bekerja kayak gitu, Mas? Oke. Jadi kalau saran saya ya buat teman-teman atau misalnya kayak audiens di sini gitu ya, rekan-rekan yang ingin mencoba menggunakan atau menerapkan design thinking, hal pertama tentu yang harus dilakukan adalah paham betul keseluruhan prosesnya seperti apa gitu. Pertama adalah paham betul keseluruhan prosesnya seperti apa, paling tidak minimal paham stepnya ada apa aja. Kan itu the minimum requirement lah, kasar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang harus dipahami betul adalah design thinking merupakan sebuah pendekatan gitu ya, metode ya. Tadi kan ada part metodenya yang sifatnya sangat customer centric atau sangat human centric gitu ya. Nah, itu harus paham betul itu. Jadi terkadang pada saat kita bekerja yang kita bawa itu adalah idealisme atau ego diri kita gitu kan gitu. Nah, tapi dengan pendekatan design thinking ini memaksa kita gitu kan, yang mendorong kita untuk berfokus orientasinya kepada customer ataupun human gitu. Jadi orang lain gitu. Karena kenapa? Karena pada saat kita bekerja kita kan akan berinteraksi dengan orang-orang lain gitu. Hampir nggak ada lah pekerjaan yang one man show. Ada sih mungkin kalau dipaksain ya gitu ya. Masa kalau misalkan entah itu as designer ya, designer aja sekarang kan berarti harus ngedengerin dulu kliennya. Iya. Kalau misalkan sekarang desainernya jago banget nih, tapi pokoknya gaya saya kayak gini. Kalau dirubah saya nggak mau, ya kliennya juga nggak akan mau bertahan sama dia kan pasti. Karena klien maunya ya versi yang bagus dengan gayanya dia, tapi ada kesukaannya dia juga gitu kan gitu. Nah, ini kan sangat berdampak berarti kan kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan mau diimplementasi di pekerjaan, hal pertama yang harus ingat stepnya, dan yang kedua yang harus diingat adalah teman-teman atau rekan-rekan di sini harus paham betul bahwa ini adalah metode yang customer centris. Jadi, apa yang kita coba selesaikan adalah kebutuhan ataupun isu yang dialami oleh customer ataupun orang yang kita serve gitu. Makanya jadi mindset awalnya itu bukan what I want, tapi what they want atau what you want gitu. Jadi konsentrasinya seperti itu. Perbedaannya itu, switching mindsetnya beda banget. Startingnya dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Pas kalau misalnya ngomongin design thinking, orang kan tadi bisa ada suggest juga dari Mas Hendarsya. Kalau mau coba, tadi udah dicontohin kan. Yeah. Tapi orang-orang termasuk saya, jujur aja termasuk saya juga. Kayak misalnya untuk mencoba sesuatu itu kan penuh rasa ketakutan. Betul. Takut gagal, takut bahkan belum apa-apa udah takut gagal duluan atau takut untuk menyobanya gitu, Mas. Gimana untuk cara memulai mengadopsi design thinking kayak gitu, Mas? Awalnya harus gimana? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke awalnya gimana ya gitu, saya mungkin mau nanya sedikit nih sama Syam gitu. Ya susah. Enggak susah. Sekarang misalkan andai kata begini. Pada saat Syam diberikan suatu project, terus misalkan saya bilang, Syam tolong bikin produksi video berapa biji gitu ya, misalkan saya 10 aja dulu kita ngomong, 10 video. Akan lebih mahal mana? Pertanyaannya gitu, akan saya. Ini lebih mahal dalam arti penggunaan sumber daya ya, baik itu biaya maupun waktu ya. Ini paling sederhana waktu aja, saya nggak ngomong material deh. Saya ngomongnya waktu aja. 10 konten, Syam harus buat, saya bilang Syam tolong ya buat 10 konten. Better mana? Ya ini ya, maksudnya mahal mana ya in term of waktu. Better Syam bikin dulu 10, terus kirim ke aku, terus tiba-tiba sama aku, Syam ini 6-nya salah. Gitu ya, let's say itu. Cuma 4 yang benar, 6-nya salah. Kerjain lagi. Atau, Mas ini 1, udah oke belum? Terus pas yang kedua, oh yang kayak gini di ACC. Bikin lagi yang kedua. Ada feedback sedikit.
Oh oke, saya perbaiki. Udah dapat nih 2, yang pertama langsung lolos, yang kedua ada feedback. Pas yang ketiga udah tahu dong taste-nya kayak gimana ya gitu. Taste-nya udah ketahuan gitu. Akhirnya ketiga, keempat, kelima, keenam tiap kali kirim langsung ACC. Lebih mahal mana kalau kayak gitu? Lebih mana yang menghabiskan waktu pada akhirnya? Yang pertama, karena bikin dulu, tapi pada akhirnya di rework dari awal gitu kan, 6 biji langsung. Nah, itu yang saya bilang. Jadi kalau teman-teman mau memulai design thinking, maka cepatlah memulai dari hal-hal kecil dulu gitu. Mulailah dari hal-hal yang sederhana dulu gitu. Apapun itu, kan saya bilang design thinking itu fleksibel, bisa buat apapun. Coba aja satu dulu gitu. Karena kenapa? Karena spiritnya dari design thinking adalah iterasi. Nah ini ada satu kata baru nih gitu, yaitu iterasi. Nah, iterasi itu suka dibilang sama orang, ya udah tunggu finalnya dulu, kita bikin 2.0. Kenapa nggak kita bikin 1.1, 1.2, 1.3 sebelum ke 2.0? Jadi pada 1.0 udah nggak banyak rework gitu, kayak gitu. Jadi nggak kaget juga. Jadi nggak kaget juga. Sekarang teman-teman boleh lihat ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman sekarang lihat Android atau lihat iPhone gitu ya, ini buat pengguna 2 gadget ini, lihat ya. Kalau dulu ya, ini kalau yang pakai iPhone atau Apple atau yang pakai Android dari zaman dulu itu pasti tahu betul ya. Kalau misalkan mereka lagi update software, itu pasti ada, kayak sekarang tuh iPhone tuh berapa ya? 17 ya? 18 titik berapa? Aku lupa lah ya. Pokoknya pasti berapa, kalau kayak iPhone berapa belas, titik satu dulu. Oh iya. Iya, dulu ya. Dulu tuh sering kayak gitu. 1.2 dulu, baru ke misalkan 15.2 gitu. Tapi kalau sekarang, bisa dilihat sama Syam. Kalau perubahannya nggak major, dia langsung kan? Langsung. 15.1, 15.2, titik 3, terus tiba-tiba malah kadang-kadang loncat gitu kan, titik 6 gitu. Yang soalnya yang 45-nya kayak cuman sampai beta tester doang, nggak semuanya dapat. Langsung yang publiknya 6. Terus abis itu ya udah dia langsung loncat lagi ke yang fase berikutnya. Karena kenapa? Tadi gitu. Taste-nya udah ketahuan gitu. Oh, sekarang tuh trennya orang-orang lagi pengennya kayak gini gitu. Jadi ya udah, ngapain saya harus tiap hal detail kecil saya iniin gitu. Karena taste-nya udah kebayang. Karena dia udah punya ribuan data atau ratusan data atau bahkan jutaan data dari proses development sebelumnya gitu kan, yang menunjukkan trennya itu seperti apa gitu. Nah, makanya mulailah dari hal kecil dulu gitu. Android juga sama gitu. Dari dulu juga kayak gitu kan gitu. Titik-titiknya banyak gitu. Kalau sekarang nggak tuh. Udah lebih cepat update-nya dan bahkan lebih sedikit gitu. Jadi jeda antar update software yang major tuh kayak nggak sebanyak dulu lah perantaranya. Kalau dulu tuh perantaranya banyak banget. Ya itu karena kenapa? Ya karena dulu mereka lagi coba collect data gitu, orang tuh maunya seperti apa. Nah itu design thinking juga, mereka coba berempati, orang tuh butuhnya apa gitu. Nah seperti itu sebetulnya. Ternyata kalau misalnya ini dari saya yang awal ya Mas ya, ternyata sesimpel itu ya untuk memaknai bahwa kayak design thinking, kalau misalnya kayak di apa ya, kan tadi kalau misalnya di awal saya nanya banyak banget artinya seperti itu ya. Ternyata kalau langsung diumpamain segampang itu gitu. Betul. Jadi sebenarnya sangat sederhana gitu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang, apalagi kalau saya berbicara tentang konteks paling sederhana nih, saya mau gunain design thinking, sederhana itu dulu. Cobalah design thinking dalam sehari bersama Syam. Gitu. Misalkan Syam sehari itu dari bangun tidur tuh biasanya kan udah punya kebiasaan ya, habitnya seperti itu. Coba di design thinking lagi. Apakah satu hari Syam itu sebenarnya adalah cara paling efektif? Urutannya misalkan, oh saya itu bangun tidur gitu ya, misalkan anggaplah kalau lagi nggak puasa ya gitu, kalau lagi normal bangun tidur saya langsung sarapan, habis sarapan saya misalkan minum vitamin gitu kan, habis itu prepare barang-barang, habis itu mandi, biar habis mandi pakai baju langsung berangkat. Atau ternyata lebih efektif, oh saya harusnya mandi dulu, terus saya baru sarapan, makan, beres-beres, ambil tas langsung berangkat. Nah, mana yang sebenarnya secara waktu lebih efisien gitu? Itu aja udah design thinking kan. Saya mencoba udah berempati, mencoba berempati sama diri sendiri. Saya butuh mengalokasikan waktu saya untuk lebih efisien, misalkan kayak gitu. Identifikasinya apa? Identifikasi aktivitas mana sih yang harus dikerjakan lebih dahulu. Idenya gimana? Idenya, oh tadinya mandi di akhir, sekarang mandi di awal. Itu kan ideasi gitu. Terus dites, ya coba dulu aja. Kalau kita nggak coba, kita nggak pernah tahu ini berhasil atau enggak. Ya kayak gitu. Yang penting coba dulu. Iya gitu kan. Itu tadi contoh implementasi paling sederhana ya. Coba dalam kehidupan sehari-hari dulu aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Itu aja udah mencoba design thinking gitu. Nanti kalau udah terbiasa, karena tadi kan design thinking itu mindset. Lama-lama mau menghadapi hal apapun itu udah running
smoothly gitu loh di otak gitu. Subconsciously kita udah terbiasa karena udah jadi mindset. Oh, begitu ada sesuatu langsung pendekatannya design thinking. Oke, yang ditanya ini isunya siapa ya gitu kan gitu. Ini kira-kira kalau saya punya isu ini saya akan berinteraksi sama siapa aja ya. Nah, itu kan udah empati di situ. Jadi udah ada mapping yang khusus kayak gitu. Iya, karena tadi kan biasa kan, karena terbiasa gitu kan jadi habit. Lama-lama setelah jadi habit jadi spontaneous decision making. Nah, itu pasti orang-orang yang udah terbiasa menggunakan design thinking, pattern of decision makingnya juga pasti beda gitu. Sebenarnya bisa nilai lah lama-kelamaan gitu, seperti itu. Mas, terakhir, aku mau tahu ini dari sisinya Mas Hendarsya sendiri sih. Awal mula memulai design thinking dari Mas Hendarsya sendiri, kenapa akhirnya kok bisa gitu? Wah, kalau cerita itu mungkin jatuhnya juga jadi jadi cerita. Mungkin saat itu adalah secara tidak langsung saya juga jadi connect sama TNI sebetulnya gitu ya gitu. Itu jadi connect TNI karena jadi sebetulnya at one point gitu ya mungkin saya karena ini kan saya ada di sini ya saat ini ya, jadi mungkin mohon maaf saya nggak akan sebutkan saya dulu ada di mana atau gimana, tapi waktu itu tahun 2022 gitu kan saya dapat kesempatan lah untuk mengikuti design thinking retreat gitu ya, jadi retreat design thinking waktu itu di Bali gitu kan waktu itu. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mengenal design thinking itu dari zaman saya mengajar di kampus gitu. Saya kan sudah mengajar di kampus itu dari tahun 2019. Nah, waktu saya mengajar di kampus itu saya sudah mengenal yang namanya design thinking dan kurang lebih sudah mulai diberikanlah materinya kepada mahasiswa. Nah, di situ saya kenal sebenarnya dari buku lah teoritis dan jurnal-jurnal lah gitu seperti itu. Ada metode namanya ini lagi ngetren lah gitu kayak gitu. Nah, kemudian saya dapat kesempatan dari dari suatu tempat kerja saya waktu itu untuk ikut design thinking retreat gitu kan gitu. Nah, di situ saya bertemu atau diajarkan oleh writer atau author dari penulis buku ya itu design thinking playbook gitu ya. Gitu, design thinking playbook. Nah, saya langsung di training waktu itu sama beliau dan yang menariknya adalah gitu kalau waktu di Indonesia saya ngobrol sama ya dosen senior sama beberapa expert sifatnya teoritikal sekali kan gitu. Nah, waktu saat saya ketemu sama Michael Lurick gitu ya, waktu itu namanya Michael Lurick, autornya buku itu, kok beda banget ya approach-nya ya, sangat humanis gitu. Ini kelihatan akademis tapi sangat humanis gitu. Saya ngerasa approach-nya beda banget gitu kan, bener-bener kayak customer centric, bener-bener dia tuh pokoknya it's not about you gitu kan, it's about our client. Coba dilihat lagi gitu kan, gitu kliennya seperti apa, what they need gitu, what they really need gitu. Terus kayak kita lihat itu design thinking itu bisa ngebawa ide kamu tuh sampai sejauh mana sih gitu. Nah, terus kan dikasih paham-pahamnya lah kayak misalnya pakem-pakemnya versi dia kan gitu. Terus disebutkan dan setelah saya coba ternyata very useful. Kemudian setelah itu saya coba untuk saya coba sharing design thinking, saya coba menerapkan design thinking dalam cara saya bekerja, saya coba design thinking karena saya juga waktu itu involve ya di dalam pengembangan produk dan lain-lain, saya juga coba involve di dalam pengembangan produk dengan pendekatan design thinking dan ternyata ya mungkin karena saya juga waktu itu masih belajar ya gitu, mungkin dampaknya nggak wow itu, tapi dalam artian kita bisa ngelihat progress yang cukup konkret, at least dalam konteks feedback dari customer. Itu aja dulu gitu. Ternyata feedback dari customer itu lebih aktif feedbacknya, lebih engage, mereka lebih banyak mau ngasih input yang personal, even for free ya. Biasanya kan kalau ke customer kan kayak yang ngasih apa dulu lah ya gitu ya, kayak misalnya ada kasih merchandise kan supaya dapat feedback yang bagus gitu. Nah, ini even without that gitu. Tapi dengan pendekatan kalau kita tahu betul apa yang diinginkan oleh customer, kita bisa dapat respon yang lebih engage, yang lebih aktif, dan itu sangat bermanfaat buat company at that time gitu. Jadi awal mulanya seperti itu, dan disitulah sebenarnya saya pertama kali ketemu sama Pak Zulfikar ya, maksudnya gitu kayak owner dari The New Institute. Disitulah saya pertama kali berinteraksi dengan beliau gitu. Makanya saya bilang secara tidak langsung itu mungkin koneksi pertama saya dengan TNI gitu, seperti itu. Jadi begitu Mas gitu. Jadi awal mulanya itu memang saya tahu, saya mengajarkan, saya mempelajari dari dosen-dosen senior dan juga beberapa literatur, kemudian saya dapat perspektif baru gitu kan dari Michael Lurick, dan pada akhirnya saya mencoba menerapkan perspektif itu, dan ya tadi ya balik lagi saya bilang ini agak mahsab gitu ya, jadi kebetulan gayanya beliau sangat cocok dengan saya, jadi saya juga sering pakai gitu, seperti itu. Awalnya memulai sampai akhirnya diterapkan seperti itu? Ya, akhirnya diterapkan, ya unconsciously udah selalu diterapkan gitu, seperti itu.
Oke. Thank you Mas Hendarsya. Ya, sama-sama. Thank you semua. Thank you. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Seperti yang saya bilang di awal. See you next video. Oke, see you.